Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuktikan teorema 3 pada materi tentang barisan dan kekonvergenan barisan. Nah, sebelum kita ke pembuktian teorema 3, di sini kita akan ulas lagi mengenai barisan dan konsep konvergen. Nah, barisan itu dalam matematika adalah daftar angka yang disusun secara berurutan berdasarkan aturan atau pola tertentu. Jadi, setiap angka dalam barisan itu disebut dengan suku. Nah, di sini semisal kita punya barisan xn, di mana di sini adalah x1, x2, x3, x4. Nah, x1, x2, x3 dan seterusnya ini disebut suku-suku dari barisan tersebut. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan konvergen? Jadi teman-teman, barisan itu disebut konvergen jika suku-sukunya itu bergerak semakin dekat menuju satu nilai yang spesifik, di mana nilai targetnya inilah yang disebut sebagai limitnya. Nah, untuk lebih pahamnya, di sini semisal kita punya barisan xn, di mana barisan xn itu adalah barisan 1 per n. Nah, jika kita urutkan suku-sukunya berdasarkan pola bilangan asli, yaitu untuk n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, kita akan dapatkan nilai xn-nya ya teman-teman. Untuk yang n sama dengan 1, kita akan dapatkan nilainya itu menjadi 1 per 1. Nah, 1 per 1 itu kan sama dengan 1. Selanjutnya, ketika kita n-nya itu sama dengan 2, maka kan di sini 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu kan 0,5. Selanjutnya, ketika kita substitusikan nilai n-nya itu 3, maka di sini kita dapat 1 per 3. Nah, 1 per 3 itu kan sama dengan 0,3. Nah, begitupun selanjutnya sampai 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat teman-teman, di sini semakin besar kita masukkan nilai n-nya, maka semakin kecil atau semakin mendekati 0 hasilnya. Nah, jadi di sini maka kita bisa sebut barisan untuk 1 per n ini konvergen ke 0, karena semakin besar kita semakin banyak kita masukkan nilai n-nya itu, nilai limitnya itu mendekati 0. Jadi di sini limitnya itu adalah 0. Nah, kalau kita sudah paham nih mengenai barisan dan juga konvergen, kita akan masuk ke pembuktian teorema 3. Di teorema 3 ini dikatakan sebuah barisan tidak mungkin konvergen ke dua buah limit yang berbeda. Jadi maksud dari teorema ini, kalau barisan itu punya limit, nilai limitnya itu ya cuma 1 atau cuma tunggal. Nah, cara yang paling mudah untuk membuktikan teorema ini yaitu dengan metode kontradiksi, di mana di sini misalnya barisan xn itu konvergen kedua tempat yang berbeda. Di sini kita simbolkan yaitu mendekati L dan mendekati M. Jadi kan di mana di sini M dan L-nya itu tidak boleh sama ya teman-teman. Nah, karena mereka itu berbeda, berarti kan jarak antara L dan M itu pasti tidak 0. Jadi, untuk mutlak L min M-nya itu berarti lebih dari 0 atau jarak. Jadi kan epsilonnya itu lebih dari 0 untuk L min M. Nah, menurut dari definisi epsilon teman-teman, kalau epsilon itu lebih dari 0 terhadap n, elemen dari bilangan asli, maka sedemikian sehingga untuk semua n itu lebih dari n, bilangan naturalnya, berlaku xn min L itu kurang dari epsilonnya. Nah, jadi karena xn menuju L, maka untuk setiap n itu lebih dari sama dengan n1, dimana mutlak untuk xn min L-nya itu pasti kurang dari epsilon per 2. Nah, kenapa epsilon per 2? Karena di sini kan titiknya itu ada 2 ya teman-teman, L
min M. Jadi kan di sini epsilon. Nah, untuk menghasilkan L dan M-nya itu menjadi epsilon, jadi kita bagikan. L itu punya epsilon per 2 dan M-nya itu punya epsilon per 2, biar hasilnya itu menjadi epsilon. Nah, selanjutnya yang kedua, karena Xn ini menuju M, maka untuk setiap N lebih dari sama dengan N2, karena nilai mutlak Xn min M-nya itu kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini jika kita memiliki N-nya, kita ambil nih N-nya itu nilai maksimum dari N1 dan N2. Maka untuk semua N itu lebih dari sama dengan nilai N-nya. Dua kondisi ini berlaku bersamaan. Nah, jadi kita bisa visualisasikan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jika di sini ini kita punya titik L-nya, nilai L-nya, jadi kan ini kan epsilon per 2 nih, dan ini nilai M-nya, titik M-nya, di sini titik L, di sini titik M. Ketika kita ambil nilai N-nya itu maksimal, misal di sini kita ambil nilai Xn-nya itu sama dengan 100, barisan ke 100. Nah, kalau dia ambil barisan ke 100, kan tidak mungkin nih. Misal di sini nilai 100. Dia kan berarti kan hanya mendekati satu titik aja, teman-teman. Karena kalau nilai 100-nya di sini kan dia tidak mendekati M. Jadi kan dia hanya mendekati satu titik kan, teman-teman. Jadi kan di sini terbukti bahwa dia itu kontradiksi. Nah, di sini kita bisa juga membuktikan dengan menggunakan ketaksamaan segitiga untuk mengukur jarak dari L min M. Dengan cara kita sisipkan nilai Xn-nya itu ke mutlak L min M-nya. Nah, jadi kalau kita selipkan nilai Xn-nya ini ke mutlak L min M-nya menjadi L min Xn plus Xn min M ya, teman-teman. Nah, ini kan bisa hilang ya. Nah, selanjutnya kita bisa menjadi dua nih untuk mutlaknya. Jadi mutlaknya itu menjadi mutlak L min Xn plus mutlak Xn min M. Nah, menurut hukum ketaksamaan segitiga, teman-teman, kalau kita pisahkan mutlaknya ini menjadi dua, maka nilainya itu berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, kita tahu, teman-teman, bahwa tadi sebelumnya bahwa kalau jarak dari L min Xn itu kan sama dengan epsilon per 2. Nah, lalu untuk jarak Xn min M itu juga epsilon per 2. Maka di sini kita hasilkan untuk mutlak L min M-nya itu kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Nah, di mana epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu kan sama dengan epsilon. Jadi, di sini sama aja, berarti kan kita dapatkan untuk mutlak L min M itu kurang dari epsilon. Nah, teman-teman, karena mutlak L min M-nya, itu kurang dari epsilon, maka untuk setiap epsilon itu lebih dari 0. Nah, jadi kan ini bisa aja, ini tuh kita bisa menulisnya juga menjadi seperti ini. 0 kurang dari epsilon. Kalau kita baliknya kan menjadi 0 kurang dari epsilon. Nah, di sini kan kita lihat nih, mutlak L min M itu kurang dari epsilon, dan di sini 0 kurang dari epsilon. Berarti kan nilai ini itu kan sama dengan 0 ya, maka haruslah nilai mutlak L min M-nya itu sama dengan 0, yang berarti ini L itu sama dengan M. Nah, dari kondisi ini terbukti bahwa dia itu kontradiksi dengan pengandaian awal. Tadi kan diandaikan awalnya itu L itu tidak sama dengan M. Nah, lalu di sini L sama dengan M. Jadi terbukti, teman-teman, menggunakan metode kontradiksi dan juga ketaksamaan segitiga, pembuktian teorema 3 itu terbukti bahwa sebuah barisan tidak mungkin konvergen ke dua buah limit yang berbeda. Teman-teman, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini diberikan sebuah barisan Xn yaitu 1 per N, di mana N-nya itu nilai bilangan atau himpunan natural
himpunan bilangan natural yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan untuk XE-nya itu mulai dari 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa teorema 3 itu benar. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan di teorema 3 yang sudah kita buktikan tadi, karena kita tahu barisan ini tuh terbukti konvergen ke 0, artinya limitnya itu adalah 0. Maka tidak mungkin dong teman-teman barisan ini tuh memiliki nilai limit yang lain. Misalnya, di sini dia konvergen ke 0 dan juga ke 1 atau ke 0, min 0,5. Jadi terbukti bahwa limitnya itu mutlak tunggal atau hanya 1, yaitu 0 saja. Nah, kalau kita masukkan nih teman-teman, dia 1 per 1 itu kan 1, lalu 1 per 2 itu kan 0,5. Lalu untuk 1 per 3 ini kan 0,3. 1 per 4 0,25. Dan 1 per 5 itu 0,2 dan seterusnya. Nah, ini kan dia hanya mendekat, semakin kita banyak memasukkan nilai n-nya dari 1 sampai tak hingga itu kan nilainya pasti akan mendekati 0 ya teman-teman. Nilainya ini pasti akan mendekati 0, tidak mendekati 1 atau nilai lainnya. Jadi teorema 3 itu terbukti. Oke teman-teman, sekian materi tentang teorema 3 pada pembahasan barisan dan kekonvergenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.